Habis itu Not MCU sekarang kita nyalain. Apa yang terjadi? Oh, gonta-ganti. Ini SP01. Nah, Not MCU baru nulis ditiban lagi. Ada 2 Not MCU, ada banyak BMP. Nah, gimana caranya kalau kita mau pakai banyak? Coba aja. Ya sesuai addressnya, karena kita lihat di sini dia ditaruh ini 2 jalur. Tentu tiap-tiap slave ini harus ada addressnya. Kita akan bikin BMP ini banyak. Kita pasang ke SP01. LCD mungkin kita pasang banyak juga. Kita mau tes yang ugal-ugalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Teni Bagindo di channel Apa Itu. Nah, kita ada LCD, ada Not MCU, ada clock, ada ini apa deh? EEPROM. Ini BMP 280 temperatur sama pressure sensor. Nah, kali ini kita mau ngapain? Perangkat-perangkat ini bisa kita hubungkan ke Not MCU pakai protokol yang namanya I2C atau 2-wire. Namun kali ini kita nggak mau menggunakan Not MCU sebagai microcontrollernya, tapi kita pakai SP01. Kira-kira bisa nggak? Sebelum kita bahas apakah SP01 bisa menggunakan protokol I2C untuk komunikasi dengan device-device ini, kita bahas dulu I2C itu sebenarnya apa sih? Apa itu I2C? Welcome to Digital World. I2C by definition Inter-Integrated Circuit atau IIC atau I2C atau I2C, juga sering disebut dengan 2-wire. Memang dia menggunakan 2 kabel atau 2 jalur untuk komunikasinya, SDA dan SCL. I2C ini dikembangkan oleh Philips pada awal tahun 80-an sepertinya. Tadi udah disinggung menggunakan 2 kabel, makanya disebut juga 2-wire. Jalurnya itu apa? SCL dan SDA. SCL itu serial clock dan SDA itu serial data. Wah, ini ada serial dan clock. Betul, ini komunikasi serial. Dan sinkronis karena dia menggunakan clock. Sinkronis itu apa sih? Artinya sinkronis itu clocknya tersinkronisasi. Ya contohnya yang asinkronis itu kayak TTL, Modbus, RS485, 232 juga. Biasanya yang buat jaraknya jauh-jauh dia nggak pakai jalur clock. Nah ini busnya I2C. Jadi maksudnya multiple slave, multiple master itu gimana sih? Nah ini kita lihat busnya nih, ada SDA, ada SCL. Ini ada Not MCU, terus ada sensor-sensor. Master itu apa? Master itu misalkan kayak microcontroller itu master, karena dia bisa ngasih perintah. Nah, kalau sensor ini kan pasif, dia nggak bisa ngasih perintah, dia cuma bisa terima perintah dan dia respon apa yang diminta. LCD juga, dia ini pasif. Nah, si Not MCU ini bisa juga jadi slave terhadap Not MCU yang lain. Ini kan multiple slave, multiple master. Misalkan Not MCU yang di atas mau baca sensor yang ini, setelah dia baca, disuruh tulis ke sini. Setelah itu Not MCU yang bawah ini baca juga ke sini, terus ditulis lagi di sini. Artinya si LCD dan si BMP 280 ini bisa dihandle oleh 2 master. Itu yang dibilang multiple master. Kalau multiple slave ya ini kan jelas, ini slave-nya bisa banyak nih. Kayak tadi dia baca dari sini terus lempar ke sini, berarti slave-nya kan banyak. Pertanyaannya dia bisa berapa banyak slave? Ya sesuai addressnya, karena kita lihat di sini dia ditaruh ini 2 jalur. Tentu tiap-tiap slave ini harus ada addressnya. BMP 280 itu default addressnya berapa ya? X77 atau 76. Kalau LCD ini biasanya 027 kalau nggak salah. Otomatis addressnya itu harus unik. Nah celakanya ini benda ini biasanya addressnya sama. Taruhlah ini addressnya beda-beda. Berapa banyak di jalur ini bisa ada slave? Nah di sini kan dibilang maximum number of slave itu 128 7 bit address. Kenapa ya address allocation-nya cuma 7 bit? Ntar kita jelasin kenapa hanya 7 bit. Masternya ya master nggak ada address, mau berapa banyak aja silahkan aja situ. Cuma perlu diingat, I2C ini bukan buat komunikasi jauh-jauh, dia itu buat dalam satu device, dalam satu box. Ini tadi udah kita jelasin. Terus bandwidth-nya berapa? Bandwidth-nya dia standarnya itu 100 kbps sampai 5 mbps
Oke, communication prosesnya seperti apa? Bagaimana perangkat-perangkat ini bisa berkomunikasi? Proses komunikasinya itu bagi 3. 5 sih, cuma ya anggap aja 1 dan 5 ini cuma buat start sama buat stop. Yang kita maksud 2, 3, 4. Jadi ada 3 data block atau 3 byte. Byte pertama itu, 1 byte itu kan 8 bit. 7 bit pertama tentang addressnya. Kenapa dia 128? Ya 7 bit itu kan maksimumnya 2/7, 2/7, 128. Makanya maksimumnya cuma ada 128 slave. Karena address itu harus unik, nggak boleh sama. 7 bit pertama dialokasikan buat address. 1 bit berikutnya adalah mode-nya read atau write. Itu yang blok data pertama. Blok data kedua adalah internal register si slave. Jadi kayak BMP280 ini kan bukan cuma kita bisa baca temperatur, kita bisa baca pressure, kita bisa baca temperatur detailnya segala macam. Makanya data byte yang kedua itu buat internal register. Nah, yang ketiga, ini yang nomor 4, itu baru data byte-nya. Informasinya dikirim balik atau dikirim ke slave itu di byte ketiga. Nah, kelima ini stop communication. Nah, bagaimana stop dan start communication? Secara default, SCL dan SDA line itu di pull up. Jadi statusnya selalu high. Saat dia defaultnya high, si SCL clock ini, master akan membuat SDA pin jadi low. Misalnya not MCU SDA pinnya itu D2, si master akan nulis digital write D2 low. Dengan demikian di I2C bus ini tahu, perangkat-perangkat yang terhubung tahu, oh ini akan dimulai communication. Jadi start condition defaultnya SCL itu high, karena di pull up master akan set SDA nya low. Semua slave itu dengerin siapa nih yang bakal dapat perintah nih, nomor undian siapa yang beruntung. Nah, untuk kirim datanya prosesnya SCL ini di set low. Misalkan addressnya BMP280 itu 076 itu 1001100. Ini kalau 7 bit ya. Berarti di sini yang ngatur SCL-nya kan master akan set SCL-nya low. Setelah itu karena master yang mau kirim data, SDA-nya di set high sama master. Berarti semua yang ada di line I2C akan nangkep itu bit high atau bit 1. Setelah SDA-nya di set high, SCL-nya dinaikin lagi. Nah, terus dia mulai lagi, dia set low. Berarti ini bit yang kedua, SDA di set lagi sesuai. Misalkan ini kan 100. Tadi yang bit pertama 1, yang kedua 0, ketiga 0. Berarti di sini SDA-nya di set low. Udah selesai dia tulis low, dia naikin lagi nih SCL-nya nih. Nah, terus clock-nya diturunin lagi, masuk bit ketiga. Bit ketiganya 0 juga. Berarti SDA-nya di set low lagi. Setelah itu dia naikin lagi SCL-nya high lagi, set low lagi. Bit keempat ini 1, SDA-nya di high lagi. Habis itu ya seterusnya. Nah, bit ke-8-nya langsung nih si masternya kirim bit ke-8. Bit ke-8 itu R atau W. R atau W itu apa? Nah, misalkan kayak LCD, kan master nulis ke sini, jadi write. Tapi kalau sensor, master read informasi ke sensor, jadi read. Nah, kapan read, kapan write? Kalau read itu SDA pin di bit ke-8 setelah dia turunin clocknya, dia set low. Artinya si master mau tarik informasi dari slave. Tapi kalau SDA-nya di set high, master akan nulis. Nah, pertanyaannya, setelah dia kirim 1 byte, ini ada satu lagi nih, 1 bit diantaranya. Ini apa? Acknowledge. Acknowledge itu konfirmasi. Misalnya master mau baca informasi dari BMP280 dengan address 76 atau 77 tadi, dia udah ready, dia akan kasih knowledge SDA di set sama dia low. Oke, itu first byte. Ini kan ada 3 nih. Ini first byte baru address. Habis itu yang kedua kan apa yang mau dibaca. Nah, ini lanjut ke sini. Slave internal register 8 bit panjangnya. Slave internal register misalkan BMP280 .mcu pengen baca temperatur. Registernya di mana sih temperatur itu? Temperatur itu di 07A 0111111010. Nah, cara ngirimnya gitu kayak tadi lagi, SCL-nya diturunin, baru ini SDA-nya 0. Habis itu SCL-nya naikin lagi, SCL turunin, SDA-nya set 1, SCL naikin lagi, turunin lagi SCL-nya, SDA-nya di set 1 lagi, dan seterusnya seperti itu. Jadi setelah master ngirim byte yang kedua, si BMP-nya ini ready, dia akan kasih knowledge lagi, SDA-nya di set low lagi sama dia. Setelah itu BMP-nya akan kirim tuh. Nah, kirimnya gimana? Ya si master lagi set high, set low, set high, set low, di antaranya itu dia kirim datanya. Jadi buat kirim satu informasi aja panjang begini prosesnya nih. Berapa cepat? Cepat banget, namanya clock itu cepat banget. Nah, sekarang pertanyaannya, kita balik ke pertanyaan awal kita, SP01 bisa nggak? Kalau not MCU,
SCL D1, SDA D2, GPIO 5 dan GPIO 4. Bisa nggak kita pindahin ke pin lain nih? Kan pinnya ada yang lain nih, GPIO 0, GPIO 1, GPIO 2, GPIO 3, RX-TX. Bisa nggak kita pindahin ke situ? Nah, kita intip aja. Jadi buat komunikasi I2C kita perlu library yang namanya wire.h. Kita buka aja. Bukanya di mana sih? Jadi jangan takut melihat library. Kalau mau standar library itu kita tinggal buka di misalkan di Windows, di C, terus user, nama usernya, username-nya, terus ke application data lokal, habis itu Arduino 15. Nah, terus package-nya apa? Ini kebetulan kita pakai SP8266, terus hardware-nya SP8266, build-nya 274. Oke, terus ini library-nya. Ini standar library. Standard library misalkan ini I2C paling bawah wire. Nah, library ini wire.h. Kita edit pakai ini aja Notepad++. Kita bisa lihat. Nah, ini library seperti ini. Bisa dibaca. Baca aja dia gimana sih. Nah, ini si void begin ini parameternya bisa integer SDA SCL, bisa integer SDA SCL, sama satu lagi address, bisa integer SDA SCL, terus ini atribut apa deprecated. Jadi prinsipnya SDA dan SCL ini bisa di set. Ya udah, kita set aja SDA-nya 0, SCL-nya 2. Jadi kita pakai GPIO 0 dan 2. SDA kita taruh di 0, SCL kita taruh di 2. Wire titik begin 0 dan 2. Nah, itu kita taruh ini di setup. Nah, kita kali ini mau pakai apa nih? Jadi kita mau baca temperatur dari BMP280 sama pressure-nya. Setelah kita dapat, kita tulis ke LCD. Nah, wiringnya gini. Nah, ini yang putih SCL bus dari SP01, GPIO 2 dari LCD ini SCL-nya ke sini, BMP juga SCL ke sini. Jadi putih ini SCL busnya ya. Nah, yang biru ini SDA busnya. Jadi SDA-nya LCD, SDA-nya BMP, sama GPIO 0-nya SP01. Nah, ini putih saya pull up 5 volt, ini juga pull up. Ya udah, kita kerjain aja. Ini kebetulan sudah ada yang setengah dirakit. Bedanya cuma LCD-nya belum kita pasang. LCD kan tadi wire SCL masuk ke yang putih, SCL GPIO 2. Nah, SCL dia yang ini nih, yang paling bawah. Berarti putih ini putih. Ini sama sih, cuma agak yang itu lebih bagus yang di monitor. Ini agak aur-auran kabelnya. Oke, putih kita masukin SCL. Saya nggak punya biru, maka orange kita masukin ke SDA. Nah, habis itu ground sama ini standar lah, hitam sama merah. VCC-nya merah. Oh, udah. Berarti ini rangkaiannya udah. Tinggal SP01-nya belum kita program. Kita program, tinggal kita pakai programmer abal-abal nih, yang bukan programmer yang harus kita pasangin reset pin ini. Kalau nggak GPIO 0 sama groundnya nggak terhubung. Oke, kita pencet aja, kita pasang. Bunyi krek, kita buka si Arduino IDE-nya. Ini pakai WiFi ya, standar biar WiFi-nya nyala. Habis itu pakai blink simple, sebenarnya nggak perlu pakai blink juga nggak apa-apa karena kita offline. Cuma saya perlu simple timer. Timernya blink itu simple timer. Ya, daripada saya panggil simple timer lagi, saya panggil aja library si blink, kita pakai timernya si blink. Ya oke, ini kita perlu library-nya liquid crystal karena kita mau tulis ke LCD 16.2. Terus kita perlu ada fruit BMP280 ya, karena kita mau pakai sensor BMP280 ini. Nah, terus instansinya kita bikin nih, instansinya LCD. Caranya gimana ya? Addressnya ini address I2C-nya 027, terus 16.2 ini 16 kolom 2 baris. Nah, habis itu baru BMP280-nya nih. BMP280 kita bikin juga create instansinya. Cuma kenapa ini nggak pakai parameter segala macam? Ya, di library-nya dimasukin parameternya, address-nya, chip ID-nya segala macam itu di setnya di dalam library. Tapi kita bisa bikin sih pas lagi bikin. Nah, setelah itu, nah ini buat WiFi. Terus hostname. Tadi kita mau tulis hostname-nya ke LCD. Terus ini timer, blink ya karena kita mau pakai timer tadi buat nulis-nulis ke LCD. Terus ada LCD display switcher. Switcher ini integer X sama dengan 0. Nah, kan kita ada temperatur, ada pressure, kita mau gantian nulisnya, makanya kita pakai switcher. 0 nampilin temperatur, 1 nampilin pressure, atau bolak-balik, saya lupa. Di setup, setelah kita definisin semua instance segala macam sama variabel, kita baru bikin nih yang tadi nih, wire bikin 202, berarti ini SDA-nya 0, SCL-nya di GPIO 2. Ini timer buat set interval 3000 milisecond atau 3 detik, jalanin
fungsi LCD. Ntar kita definisikan fungsi LCD itu apa. Nah, selanjutnya masih di setup, LCD kita inisialisasi tadi kan baru di definisin instansinya. Nah, sekarang baru dijalanin tuh. Nyalain backlight, lampu belakangnya nyalain biar terang, terus set kursor ke posisi kolom 0 baris 0. Terus kita tulislah apa itu. Setelah itu LCD-nya kita set kursor lagi ke kolom 0 baris 1. Jadi yang ini baris, yang ini kolomnya. Kolomnya ada 16, barisnya ada 2. Kita turun ke baris yang 1. Bukan baris 0 ya. Terus kita tulis hostname. Hostname ini apa? Hostname ini yang tadi ini SP0101. Di bawahnya tulis boot. Setelah itu baru kita jalanin BMP-nya. Kalau dia jalan kita ke sini nih. BMP, set sampling. Ini settingan-settingan si BMP-nya. Cara baca temperatur atau pressure ada banyak mode-nya. Pertama, kita bisa mode normal. Kalau pengen tahu ini apa, buka aja library-nya. Library-nya di mana? Nih. Saya kasih tahu, kasih bocoran, cari library itu paling gampang di sini. Kalau yang hardware tadi di user profile yang tadi Arduino 15 bla bla bla, kayak device, kayak misalkan kayak sensor segala macam yang kita download my dokumen, ini ada Arduino. Nah, dalam sini ada library. Nah, ini dia nih. Misalnya kita pengen tahu mode-nya itu gimana sih, buka aja nih, ada Fruit BMP 280 library. Bener gak sih baca temperatur itu registernya 0xFA? Tadi saya tulisnya apa ya? Saya salah tulis ya? Oh, bukan 7A. Sorry, salah. Temperatur itu FA. Pressure itu F7. Ini bukan 7A, tapi FA. Otomatis ininya juga salah. Jadi kalau mau baca temperatur itu begini. 0FA itu keluarnya temperatur data. Cuma bukan temperatur dibaca 1 detik itu. Enggak, ini kan dia pakai sampling. Dia ngambil temperaturnya berkali-kali. Pressure-nya juga berkali-kali nih. 1 sampai 9 tuh. Addressnya sekian, habis itu dimasukin situ, baru dirata-ratain di sampling. Samplingnya gimana ya, tergantung tadi. Sini kan dia bilang samplingnya berapa kali, 2. Ini temperatur oversamplingnya, sampling X16 buat pressure. Terus filteringnya modelnya gimana, standby-nya berapa milisecond. Nah, ini ada dalam sini nih, kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan kita. Ini kalibrasi, register segala macam. Nah, ada di sini nih. Kalau mau ngambilin data temperatur tuh yang segini banyak, samplingnya gimana, itu yang tadi tuh, yang mode sampling segala macam, gitu caranya. Ini udah, berarti ini ngeset gimana cara baca temperatur dan pressure. Di setup udah selesai. Ini function, ini switch case awalnya X kan 0 tadi kita setting di global. Kalau case-nya 0, print LCD temperatur. X sama dengan X, berarti 0 bukan sama dengan 0, berarti sama dengan 1. Break, keluar. Kita ketemu lagi 3 detik kemudian di interval tadi, di timer. Nah, begitu nyampe sini, X-nya ini sama dengan 1, berarti switch 1. Case 1 apa? Nah, print yang pressure. Habis itu X bukan sama dengan X, 1 bukan sama dengan 1, sama dengan 0. Balik lagi, setelah 3 detik lagi, baru nulis 0 lagi nih, nulis temperatur. Ya gitu aja bolak-balik. Kalau fungsi LCD temperatur itu apa sih? Ya ini aja, cuma LCD screen tulis-tulis. Nah, kita tulis hostname-nya, habis itu tulis temperaturnya. Kalau pressure gimana? Oh, kita tulis IP kali ini, nggak hostname. Baru tulis pressure-nya dalam kilopascal. Terus kita jalanin timer di loop. Udah itu doang, nggak ada yang lain. Nah, oke. Ini kita udah pasang kan. Baru kita pilih boardnya apa. Ini udah generic SP01. Portnya port 13, selesai. Kita upload aja. Oke, udah kelar, cabut. Ini tinggal kita pasang di sini. Kita pasang ke sini. Ini kita pasang dulu power supply-nya. Ini 12 volt dari bench power supply. Baru kita nyalain. Oke, dia nyala. Tuh, dia tulis booting. Terus, tuh temperatur 31. Ini bawah pressure-nya. Nah, ini kabelnya cabut. Oke, ulang lagi. Ya udah kayak gini. Nah, tadi di gambar ini kita lihat nih, ada 2 node MCU, ada banyak BMP. Nah, gimana caranya kalau kita mau pakai banyak? Coba aja. Ini ada node MCU, kita masukin ke sini, dan kita tulis cache yang sama, cuma kita rubah dikit. Kejadiannya gimana di LCD? Oke, yang putih kita masukin ke D1. Oke, merah D2 itu SDA, birunya ground, benar ground. Kita program aja dulu nih. Nah, ini kita colok. Nah, ini kita rubah. Pertama hostname-nya kita ganti, not MCU. Nah, wire kan berarti SDA-nya itu di 4, GPO 2, GPO 5, D1, ini berarti 5 SCL. Terus waktunya biarin aja tiap ini, atau kita bedain deh.
biar agak kacau kita jadiin 2 detik biar cepet banget, cepet gonta-ganti, atau jangan deh 4 detik deh, 2 detik ntar kita bingung sendiri, belum sempat baca udah berubah-ubah semua udah. Nah terus dia kan di sini nulis temperatur nih, kita rubah deh temperaturnya biar kelihatan perbedaannya. Temperatur kita adjust, kita kasih minus 10 biar dia jadi rendah. Habis itu pressure jangan bagi 1000, ini kan aslinya ini dalam Pascal, dibagi 1000 berarti dalam kilopascal, kita jadiin 1100 biar agak kacau dikit, hasilnya berbeda. Portnya COM9, sisanya biarin aja, memori saya suka-suka lu lah, lu mau apa kita upload aja, kita cuma mau ngedemoin aja. Oke, udah selesai, kita cabut dulu baru kita pasang nih. Kita matiin dulu deh putih ini SCL clocknya. Habis itu yang merah ini datanya, data berarti ketemunya sini orange, bisa kita pasang di sini sih di GPU 2 GPU 0, tapi awal nyempil sini seru. Habis ini yang biru groundnya, ground kita bisa pasang mau di sebelah sini sama aja nih. Oke, ini udah, kita nggak ngambil powernya Note MCU dari sana, kita dari sini aja deh. Nah kita jalanin, atau kita biarin dulu dia jalan, kita biarin dulu yang SP01 nya jalan tuh. Nah, habis itu Note MCU sekarang kita nyalain, apa yang terjadi tuh, dia langsung booting. Terus ya itu tuh berantem tuh. Nah ini yang SP01, wah ini waduh, ininya nih ada yang nggak bener nih kabelingnya, nyebelin tuh. Dia udah, baru kita jalanin nih tuh, berantem dia. Nah yang tadi 1-3 detik 1-2 detik rebutan tuh, gonta ganti. Ini SP01. Nah Note MCU baru nulis di tiban lagi. Jadi gitu, jadi bus ini bisa dipakai rame-rame, LCD-nya juga bisa di rame-rame ya, cuma ya diatur lah, kalau pakai banyak-banyak itu jangan rebutan kayak gitu. Nah terus apa lagi ya, nah tadi kan BMP-nya bisa banyak, si LCD-nya juga bisa banyak. Nah sementara addressnya bisa unik. LCD ini kita bisa akalin, addressnya itu di sini nih, A0, A1, A2, ada tabelnya tuh. Kalau mau default ini kan kalau nggak kepasang semua 27 tuh. Tapi kalau misalnya kita short itu ada kombinasinya, ada tabelnya. Model-model kayak Deep Switch bisa di setting addressnya. Nah, jadi kita bisa pakai banyak LCD dengan address yang beda-beda, nggak kayak tadi rebutan di 027. Nah, kalau yang ini BMP ini agak sulit karena addressnya ditulis di dalam chip. Kalau kita punya banyak, gimana cara makanya? Ntar itu video berikutnya. Gimana caranya kita pakai banyak BMP ini di SP01. Jadi untuk gunain I2C pada SP01 tinggal di wire library-nya aja. Jadi wire begin kita rubah pinnya jadi SDA di GPU 0, SCL-nya di GPU 2. Itu satu hal, wire library. Habis itu bagaimana komunikasinya tadi kita udah bilang, pertama dibikin dulu start condition, begitu SDA-nya kita set low, berarti si device tahu ini akan dilakukan komunikasi I2C, maka dia nungguin address 8 bit dikirim, 7 bit itu address, 1 bit itu mode-nya write atau read. Setelah slave itu terima, dia akan knowledge, oke saya udah terima, saya hadir. Baru yang berikutnya adalah data register, internal register, apa yang mau dibaca, mau ditulis di mana dan sebagainya. Kayak tadi itu di BMP banyak, dia kasih knowledge lagi. Terakhir, siapa yang mau kirim data, apakah masternya kirim data atau si slave-nya kirim data ke master. Setelah selesai, knowledge lagi bahwa ini udah selesai proses ngirim datanya, baru si master closing. Dia set lagi SDA-nya jadi high, di pull up lagi. Udah kayak gitu aja. Nah berikutnya kita akan bikin BMP ini banyak, kita pasang ke SP01. LCD mungkin kita pasang banyak juga, kita mau tes yang ugal-ugalan. Gimana caranya? Ya saksikan aja video berikutnya. Oke, kalau ada penjelasan saya yang salah seperti biasa tulis di komentar, tolong dikoreksi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.